Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mengecam segala bentuk intimidasi dan teror yang dilakukan oleh unsur negara kepada berbagai pihak menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan beberapa kasus intimidasi telah terjadi. Salah satunya menimpa Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau BEM UGM yang diintimidasi melalui doxing media sosial buntut kritiknya terhadap pemerintah. Ketua BEM UGM Gilbran M. Nur mendapatkan serangan teror berupa didatangi Intel ke kampus dan doxing di media sosial mengenai latar belakang keluarganya. Hal tersebut dipantik oleh kritikan BEM UGM terhadap Presiden Jokowi sebagai alumnus yang paling memalukan. Kata Dimas Bagus Arya melalui rilis tertulis pada Senin 18 Desember 2023. Apakah pemerintah bungkam pergerakan mahasiswa? Apakah teror, intimidasi, dan teror membuat pergerakan mahasiswa tiarap? Apakah intimidasi terhadap mahasiswa bentuk anti kritik rezim Jokowi? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ex-aktivis mahasiswa Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi dan juga teman-teman Kabar Petang Khilafah Channel dimanapun berada. Kabar baik, Bung Rizky? Eh, Dalam kondisi kabar baik, kita tadi baru nyimak debat Cawapres. Eh, saya tetap milih nomor 4. Lagi-lagi dan kali ini terkait adanya ancaman intimidasi dan menimpa BEM UGM Gilbran Muhammad Nur yang mendapat tadi serangan teror berupa didatangi Intel dan doxing di media sosial tentang status keluarganya atau latar belakangnya. Apakah dugaan intimidasi yang diterima sejumlah mahasiswa akibat mengkritik pemerintah menunjukkan sikap anti kritik pemerintahan Presiden Jokowi, Bung Rizky? Ya, ini kan sebenarnya apa yang terjadi kepada Mas Gilbran ya, gitu ya. Meskipun beda sikap ya. Yang satu jadi cawapres, yang satu menjadi pres ya, presiden KM-UGM. Kita mengetahui bahwasanya gini ya, Mas Anggi dan teman-teman semuanya. Salah satu cara yang paling efektif untuk bisa menekan suara atau opini seseorang itu adalah menekannya. Menekan itu bisa bukan benturan fisik secara langsung, tapi memberikan tekanan kepada dirinya atau orang-orang di sekitarnya. Ini yang disebut dengan doxing. Doxing itu dia pada akhirnya si pelaku itu membeberkan sesuatu yang informasi pribadi terkait dengan orang tersebut. Tidak menimpa saja Presiden BEM UGM ya, tapi ini juga menimpa BEM UI juga dan juga teman-teman kami. Jadi kita sangat jelas sekali ada pihak agar mahasiswa-mahasiswa ini tidak aktif beropini menjelang Pilpres 2024 ini. Dan kemudian Bung Rizky bukan hanya Gilbran ya, lanjut Dimas Ketua BEM UI pun yang tadi juga telah Anda sampaikan pun mendapat perlakuan serupa. Rizky Agung pun tadi juga telah Anda katakan dari kami pun mendapat serangan fisik berupa pengeroyokan oleh orang yang tidak dikenal berseragam militer pada 15 Desember lalu. Apakah serangkaian tindakan intimidatif bisa dihentikan, Bung Rizky? Ya, karena ini kan isu sensitif ya. Ketika menjelang Pilpres itu maka pembentukan opini atau perlawanan opini itu bisa dilakukan oleh negara atau orang yang ditunjuk oleh negara untuk bisa membungkam opini-opini yang terlanjur viral ya.
yang menyudutkan pada negara atau orang yang sedang menjalankan eh, pemerintahan atau kepada oknum-oknum tertentu. Maka perilaku yang kita lihat kepada yang terjadi kepada BEM UGM juga di kami itu eh, sesuatu yang biasa tanda kutip ya dilakukan oleh pihak-pihak yang eh, kalah beropini sehingga dia melakukan doxing dan juga perlawanan terhadap fisik. Ini artinya Pak telah secara nyata melukai demokrasi yang senantiasa digaung-gaungkan oleh mereka tentang kebebasan berbicara. Eh, Sangat ironi tentunya ketika mahasiswa ini adalah jalan terakhir bagi rakyat, bagi masyarakat untuk bisa memberikan aspirasi secara nyata tentang apa yang terjadi di tengah mereka, sehingga eh, nantinya kontrol yang dilakukan oleh presiden atau keluarga BEM ini semata-mata agar bisa menghadirkan kepemimpinan yang adil ya dan informasi dan jujur tentunya. Tapi pada faktanya ketika diperlakukan begini kan ada sesuatu sebenarnya yang tidak disukai oleh oknum tertentu kepada apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu, Mas Anggi. Baik, dan apakah intimidasi terhadap mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan akademik karena selama ini secara natural mahasiswa menjadi ujung tombak pengkritik kekuasaan? Apakah memang ruang kritik saat ini sedang dipersempit, Bung Rizky? Eh, Bukan sekedar dipersempit, tapi dibatasi dan diperkecil lagi. Itu yang saya lihat dari apa yang dilakukan eh, ancaman atau tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan terhadap Ketua BEM UGM UI bahkan juga kami ya. Kita masih ingat betul isu yang digaungkan misalnya beberapa waktu yang lalu itu bahwasanya salah satu Ketua BEM UGM itu melakukan tindakan pelecehan asusila. Terlanjur besar isu ini, tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata isu itu salah. Yang kedua kita perlu perhatikan misalnya isu yang diserang juga didoksingkan kepada Ketua BEM UI terkait dengan pelecehan seksual juga gitu. Dan itu sangat mirip apa yang terjadi dengan yang menimpa oleh Habib Rizik Sihab, di mana uh, informasi yang senantiasa disampaikan itu dulu adalah tentang chat mesum, ya, yang sebenarnya kalau kita buktikan itu tidak dilakukan oleh Habib Rizik Sihab. Ini cara-cara untuk menekan opini dan mempermalukan musuh-musuh pemerintahan. Tapi cara-cara ini seperti ini sebenarnya ada cara lama ya. Tinggal masuk lagi. Mereka pada jalur rakyat atau pada akhirnya tertindas pada kekuasaan semata gitu. Jadi kalau saya sarankan kepada teman-teman mahasiswa lanjut saja. Ini adalah resiko perjuangan. Menyatakan kebenaran itu pasti ada perlawanannya. Menyatakan kebenaran itu pasti ada rasa pahitnya. Menyatakan kebenaran dan melakukan perlawanan kepada ketidakadilan itu, maka sesungguhnya uh, pasti akan ada musuh-musuhnya gitu. Jadi bukan menjadi masalah besar sebenarnya. Ini masalah kecil yang harus kita hadapi bersama gitu. Bahkan jangan berhenti di situ, gitu. Jangan kapok untuk menyatakan kebenaran. Kalau kita sekali kapok, maka itu akan menjadi cara bagi pemerintah atau rezim pada hari ini untuk bisa menutup celah aib-aib mereka gitu. Baik, dan apakah lingkungan yang represif terhadap mahasiswa hanya akan menghasilkan pelajar yang takut, apatis, serta mematikan daya kritis, Bung Rizky? Bukan itu saja menurut saya, itu lebih parah lagi. Apa masa depan Indonesia makin suram? Karena kenapa? Karena ketidakberanian untuk mengungkapkan fakta yang salah, ketidakberanian untuk mengungkapkan kejahatan yang nyata, ketidakberanian untuk bisa menstop perilaku korupsi dan tidak terpuji lainnya. Kalau ini dilakukan terus-menerus, bukan tidak mungkin kita akan lahir kembali pemerintahan otoriter, pemerintahan diktator, dan pemerintahan yang lebih keji daripada itu gitu loh. Saran saya ini adalah mahasiswa harus tetap bersuara kepada ini karena kita ingat bahwa saya
Indonesia itu adalah negara hukum katanya kan begitu. Tapi senantiasa siapa yang berani untuk menegakkan hukum, dia akan dihukum. Istilahnya kan begitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman BEM KM UGM meskipun gini, terakhir BEM KM UGM memberikan pernyataan minta maaf atas poster yang dibuat gitu ya. Tapi saran saya, permintaan maaf itu tampaknya tidak dilakukan dengan tulus karena ini diawali dengan serangkaian ancaman-ancaman kepada BEM dan orang-orang yang berada di dalamnya gitu. Baik, dan terakhir Bung Rizky, walaupun tadi juga sudah Anda katakan untuk terus bersuara, dan bagaimana pendapat Anda agar kasus intimidasi ini tidak terulang, Bung Rizky? Eh, Kalau tidak mau terulang yang diam, tidak akan intimidasi. Kalau tidak mau terulang, ya kita ya yes no apa yes man saja, menjadi manusia yang jawabnya yes 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 gitu. Tapi uh, bukan dalam makna bagaimana supaya ini tidak terulang kembali, ya harus dihadirkan pemimpin yang jujur dan sistem yang jujur. Kalau tidak melahirkan kedua itu secara bersama-sama, maka kritik-kritik itu akan terus berlangsung, bahkan lebih tajam lagi. Nah, untuk melawan ketidakadilan, kezaliman, itu harus dilakukan dengan terus terang, dengan perawan yang gigih. Saya rasa teman-teman BEM seluruh di wilayah Indonesia ini harus melakukan koordinasi yang nyata untuk bisa mensupport, saya support, untuk memperlihatkan, untuk melahirkan sistem dan pimpinan. Jadi ini yang penting, jangan pernah takut ketika untuk menyuarakan kebenaran meskipun dilalui dengan ancaman yang sifatnya fisik sekalipun. Baik, jazakallah Itu Bung Mas Andi dan Rizky. teman. Ya, baik, jazakallah Bung Rizky untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rizky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.